Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia telah mendapatkan jalan yang termudah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dunia akhirat, mesti kita beri yang terbaik semua. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Bukan soal harta banyak atau sedikit, tapi masalahnya beda iman. Barang siapa yang memiliki tiga sifat ini dapat manisnya iman. Inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa idqan. Allah cinta amalan hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورسول الله خير الهدى وكل يعلم وأبعد من السنة على يديك الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama jumpa di Masjid Mutia ini, yang semoga senantiasa masjid ini diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salah satu kemuliaan bagi kita semua boleh sama-sama duduk di majlis ilmu. Kita boleh tinggalkan sementara urusan dunia kita, urusan keluarga kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini umat Islam sangat memerlukan majlis ilmu. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, salah satu jalan yang termudah ke surga Allah melalui talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bi tariqin ila jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia telah mendapatkan jalan yang termudah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu macam-macam, yang terutama ilmu agama. Di dalam ilmu agama bermacam-macam tingkat martabat. Ilmu yang tertinggi adalah ma'rifatullah. Sebagai orang muslim mesti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti tahu siapa Tuhan kita, macam mana ibadah yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, ma'rifatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih juga kita tahu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas nama, kita tahu nama, tapi tidak tahu isi sejarah perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak menjadi Nabi 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, 23 tahun terisi bermacam-macam ilmu berguna bagi kita semua. Mesti kita belajar hal-hal semacam itu. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya Rasulullah, rendah hati, kasih sayangnya, cintaannya, berjuangannya, kesabarannya,
menghadapi bermacam cubaan dan ujian, dan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri supaya boleh menyampaikan dan menyebarkan Islam di muka bumi. Dan itulah kesabaran Rasulullah, walaupun digoda oleh kufar Quraisy, walaupun dicaci maki kufar Quraisy, walaupun dihina oleh kufar Quraisy, sampai mau dibunuh oleh kufar Quraisy, tapi tetap Rasulullah SAW menahan dakwah agar kita jamaah sekalian mengenal agama Islam. Itu menjadi ilmu yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam. Kita sebagai orang Muslim mesti tahu apa kewajiban kita sebagai orang Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai orang beriman, masuk dalam Islam secara keseluruhan. Jadi tidak ada pilihan mana senang kita ambil, tidak senang kita buat. Tidak. Kalau kita benar cinta Islam, mesti kita membawa sami'na wa ata'na. Kalau kita sudah berkata sami'na wa ata'na, berarti tidak boleh ada pilihan. Tidak ada pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi orang mukmin dan mukminah, kalau sudah ada perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada pilihan. Mesti sami'na wa ata'na. Dan kita membuktikan dalam bacaan doa kita, zikir kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zikir singkat, sederhana, tapi dari sisi makna sangat luas. Dan kita telah berbuat perjanjian sama Allah. Aku ridha terhadap Allah sebagai Tuhanmu. Aku ridha terhadap Islam sebagai agamaku. Aku ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ini mesti ada bukti. Bukan hanya sebatas kita ucapkan dan kita bacakan, tapi tidak ada bukti. Kita menolak banyak perintah Islam dan kita menganggap Islam susah, belum sesuai, beda masa, beda zaman, beda negeri, beda urusan, beda budaya. Islam tidak melarang kita memiliki budaya. Tapi kalau datang budaya kita dalam budaya Islam, kita sebagai orang Muslim mengutamakan budaya Islam. Rasulullah SAW datang di tanah masyarakat kufar Quraisy yang mereka memiliki budaya yang sangat dalam. Dan Rasulullah SAW tidak melarang mereka memiliki budaya, tapi Rasulullah SAW meluruskan mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu boleh ditahan. Sampai Rasulullah SAW 13 tahun berada di Makkah. Sebelum diutuskan menjadi Nabi, dikenal di kota Makkah, orang yang paling jujur adalah Nabi Muhammad SAW. Sampai diberikan gelar nama As-Sadiqul Amin. Syukur kenal. Orang kufar Quraisy kalau ada titipan amanat, dia tidak percaya selain Nabi Muhammad. Ini sebelum jadi Nabi. Semua, kalau istilah kita sekarang banyak kalau ada uang itu simpan di bank. Zaman Quraisy, harta simpan di mana? Bank Muhammad. Nabi Muhammad SAW simpan semua. Amanat. Mereka percaya karena mereka melihat sejak beliau dari sejak kecil sampai dewasa sampai besar, Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikenal selain mulia akhlak dan jujur muamalah. As-Sadiqul Amin sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah menerima dakwah Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai sikap Quraisy berubah.
Yang awalnya semua sepakat bersatu Nabi Muhammad As-Sadiqul Amin, sekarang berubah. Alasan dia berubah apa? Sombong, suka membuat kerusakan. Padahal Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwan. Mereka mengingkari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi di dalam diri mereka yakin dakwah Nabi Muhammad benar. Tapi kenapa tidak terima? Kenapa tidak ikuti? Allah menjelaskan alasannya, zulman wa 'uluwa, karena mereka zalim dan sombong. Sambil datang perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai kondisi dan keadaan di Makkah, belum sepenuhnya menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, belum ujian dan cubaan, datang kelompok dari Madinah musim haji, dan mereka sudah sepakat dan bersatu untuk membela Nabi Muhammad SAW dan menerima dakwahnya. Allah izinkan Nabi Muhammad SAW berhijrah. Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Akhirnya menjadi kota Madinah adalah pusat Islam. Negara yang pertama menjadi negara Islam, Madinah. Dan terus Rasulullah SAW berjuang. Dalam hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah terjadi perubahan yang luar biasa dahsyat. Aus Khazraj yang selama ini bermusuhan dan selalu perang jadi bersatu damai. Orang Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah sudah tidak punya kemampuan lagi, karena semua sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pada hijrah kita mengambil banyak belajar. Yang pertama, kalau kita mau mendapatkan yang terbaik, mesti ada pengorbanan. Kita bersedia untuk berkorban, apalagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Semacam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waktu Rasulullah SAW diizinkan berhijrah, yang mengganti tempat tidurnya Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu itu masih sangat muda, dan dia tahu kufar Quraisy mau membunuh Rasulullah, tapi dia rela dan bersedia tidur di tempatnya Rasulullah SAW. Ini namanya pengorbanan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu dia melihat ada izin Rasulullah berhijrah, dia juga mengikuti temannya Rasulullah berhijrah. Bukan hanya dia berkorban, tinggalkan keluarganya, rumahnya, urusannya, usahanya, malah dia juga korbankan segala hartanya. Segala hartanya. Kita perlu bertanya diri, siapa sekarang di masa ini yang sudah bersedia korbankan segala harta? Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk agama Allah. Kadang saat kita beragama berfikir dulu, ini banyak hitungan. Ini ada urusan rumah, urusan anak sekolah, urusan kuliah, urusan jari, macam-macam. Akhirnya saat ada dana yang berbuat kecil, dana yang besar. Kalau ada dalam dompet kita 100 ringgit, 50, 20, 10, sama 1 ringgit. Saat kita berderma, bersedekah, yang keluar yang mana? Mohon maaf, yang biasa saja, sederhana, yang satu. Ini otomatis kita punya tangan sudah kontrol, karena otak kita penuh dengan hitungan
Jadi ini otomatis keluar ke 1, tak mungkin keluar ke 100, karena 100 ini banyak hitungan, ada urusan-urusan banyak yang lain. Jadi ini tangan kita 100, pindah lagi ke 1. Ya udah, apa katanya jawab? Yang penting sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Akhirnya jadi kata, Masya Allah, nasihat. Saya lupa kata ini. Saya selalu berkata, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Saya rubah sistem. Mesti harus ada perubahan. Mesti ada perubahan termasuk dalam perbuatan kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dunia akhirat, mesti kita beri yang terbaik. Jangan kita berikan kepada Allah yang biasa-biasa saja, terus kita minta, ya Allah, saya minta yang terbaik. Mana boleh. Kita juga punya otak, punya fikiran, seimbang. Saat kita bersedekah untuk agama Allah, kita hitung-hitungan, Allah menghantar rezeki kepada kita, hitung-hitungan juga sama. Tapi kalau kita ingin Allah berikan rezeki tanpa hitung-hitungan, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hamba tanpa bagi hitung-hitungan. Ini tandanya kalau kita bersedekah tanpa hitung-hitungan. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua dia pun masih belum Islam. Dan dikenal sebagai orang yang dermawan dan kaya, datang kepada Rasulullah membawa semua. Jadi bukan hanya korbankan jiwa, dia korbankan jiwa temannya Rasulullah dan juga korbankan harta. Rasul bertanya, apa ini? Saya tahu itu. Ini hartaku semua. Hartamu semua. Ini serius. Dah serius semua. Terus apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allah Rasulullah. Yakin luar biasa. Mohon maaf kalau sekarang ada macam ini. Apa kita anggap? Kalau ada orang datang, ini semua harta saya ikhlaskan di jalan Allah. Itu normal. Bukan sakit jiwa ya. Difikir sakit jiwa. Jangan-jangan itu. Kamu serius? Periksa dulu dokter. Jangan-jangan orang lain gila. Orang datang korbankan segala harta dianggap gila. Apalagi kalau orang berkata, saya tinggalkan Allah yang urus keluarga, yang urus segala urusan dunia. Memang yang menciptakan dunia siapa? Allah. Tapi menurut saya, jangan Anda coba. Udah, bersedekah apa adanya. Jangan semacam Sayyidina Abu Bakar, kita belum boleh. Belum boleh. Nanti kalau mau jumpa macam Sayyidina Abu Bakar, nanti risuknya banyak. Masalah banyak. Kita belum mampu hadapi. Beda, karena di sini apa bedanya? Bukan soal harta banyak atau sedikit. Tapi masalahnya beda iman. Kalau kita sudah punya iman semacam iman Sayyidina Abu Bakar, silakan. Dunia memang tidak ada arti bagi Sayyidina Abu Bakar. Saya pernah ada seorang di Indonesia datang. Waktu kita bahas tema sedekah. Bagaimana Allah membalas dengan sedekah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dunia dan akhirat. Dia terharu, senang, datang, bawakan sertifikat rumah, sama kereta, sama motor, dan uang di bank. Saya sedekahin semua. Saya bilang, ini apa? Ini surat rumah. Ada lain? Tidak, ini satu-satunya. Terus ini surat apa? Surat kereta. Dan ada lain? Ini satu-satunya. Terus ini surat apa? Motor.
Ada lain, tidak ada satu-satunya. Terus uang ini semua yang ada di bank saya bawa. Saya bilang, uang yang ini kamu bawa simpan. Rumah yang kamu punya tetap buat keluarga. Kalau anda memang mau bersedekah, jangan membiarkan keluarga miskin dan susah. Kalau mau susah dan dharma, anda sendiri rasakan susah, jangan keluarga ikut susah. Kalau mobil, anda lebih perlu mobil sehari-hari, saya terima sedekah motor saja, cukup. Sudah selesai. Boleh kita semangat saat bersedekah, tapi harus kita mesti mengerti kondisi keadaan dalam hidup kita selama. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saat dia mendermakan semua hartanya karena dia memiliki iman yang luar biasa. Sambil Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, kalau terkumpul iman seluruh umat, coba bayangkan, iman seluruh umat dibanding sama iman Sayyidina Abu Bakar di timbangan masih jauh lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Berapa jumlah umat manusia? Sejak Rasulullah sampai sekarang miliaran manusia belum boleh sampai semacam iman Sayyidina. Tapi alhamdulillah di masa ini di antara jamaah yang suka dermawan dan luar biasa kedermawanan. Saya kenal seorang kaya, dia menghabiskan lebih 50 barsel untuk di jalan Allah. Malah subhanallah usahanya tambah lebih banyak lagi, kekayaannya lebih banyak lagi, karena dia meyakinkan ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan kita ambil juga salah satu pelajaran selain penerbangan yang diberikan untuk agama Allah, seperti contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, contohnya kadalik seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, saat kita ingin membuat perubahan, sabar. Belajar dari hikmah hijrah itu sabar. Memang sekarang kita pindah dari posisi budaya, kebiasaan masyarakat kita, tetangga kita, lingkungan kita, kita mau tinggalkan semua. Pasti ada sesuatu yang menghalangi kita. Tapi dengan sabar kita mampu atasi semua masalah. Dan ibadah sabar sangat luar biasa. Dan Allah telah berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah telah berjanji bagi orang yang sabar akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sempurna nanti di hari kemudian. Dan cukup bagi orang sabar, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Sabar dalam ibadah, sabar menahan hawa nafsu, sabar menjauhkan dari dunia, dan sabar atas takdir, ujian, cobaan yang datang dari Allah. Dalam 3 tahap sabar, kita termasuk orang hamba Allah yang sabar. Sabar atas doa. Ya sekarang beribadah, apalagi salat subuh, baru sabar. Terganggu, lagi senang tidur, nyaman, di samping istri kita, ikonnya luar biasa, sujud, kita malas bangun. Tapi kalau bukan tinggi sabar, dengan kemuliaan sabar, mana boleh kita ibadah. Tapi karena kita ingin dalam ibadah salat subuh berjamaah di masjid, Allah menggantikan pahala yang sangat tinggi nanti di hari kiamat. Bukan hanya gitu saja. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man shalla al-fajr fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia termasuk dalam lindungan Allah. Sepanjang hari dalam lindungan Allah. Jangan khawatir
digoda manusia, digoda jin, digoda syaitan. Tidak boleh, karena sudah dalam lingkungan Allah. Itu bantahnya salah satu. Ini baru sabar. Sabar yang kedua adalah sabar atas hawa nafsu, atas cinta dunia. Mohon maaf, manusia sebagai manusia dia suka dunia. Siapa yang tidak suka dunia? Miskin pun suka dunia. Mau rumah yang bagus, kereta yang mewah, uang yang banyak, siapa yang tidak suka? Kalau tidak suka, berarti kita belum manusia. Tapi kalau manusia, wajar suka. Dan saya sekarang bertanya kepada tuan-tuan, kalau saya boleh berikan dua pilihan, mau jadi kaya tapi sakit, kaya tapi sakit, terus sakit, tapi kaya luar biasa, yang terkaya di dunia, tapi sakitnya terus sampai mati, sakit. Yang kedua, miskin, susah, tapi sehat. Milih mana? Saya kasih pilihan, Anda milih mana? Sakit, kaya, atau sehat, tapi susah, miskin. Mau milih mana? Kalau ada dua pilihan, Anda milih? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu milih apa namanya? Kaya dan sehat. Kaya dan sehat. Dia manusia, wajar. Padahal saya beri dua pilihan. Mau kaya sakit atau miskin. Apa susah lebih sehat, miskin sehat? Tidak, saya mau kaya dan sehat. Mau dunia akhirat? Tidak, dunia dan akhirat. Itu jawaban normal manusia. Kalau tidak jawab macam ini, berarti belum manusia. Perlu periksa. Fantas kalau manusia mau, manusia mau yang senang, tidak mau susah, mau kaya yang terkaya. Kaya pun tidak mau kaya biasa, dia mau kaya raya, kaya yang besar, tidak ada habisnya. Itu manusia. Rasul sudah menjelaskan, kalau Allah kasih emas sebesar gunung Uhud, dia masih minta dua. Allah kasih dua, dia masih minta tiga. Manusia. Tapi bagi orang manusia yang mukmin, walaupun dalam jiwa, dalam hati suka dunia, dia jadikan dunia jembatan menuju ke surga Allah. Dia jadikan dunia yang segitu indah, segitu mewah, kaya raya, dia jadikan jalan menuju ke Allah. Jadi bagi orang mukmin, dunia ada, tidak bermasalah. Yang penting tujuannya kemana. Jadikan dunia ini membawa kita ke akhirat, bukan dunia ini membuat kita jauh dari surga. Islam tidak melarang kita punya usaha yang banyak, kekayaan yang luar biasa, silakan. Malah Islam senang, sebagaimana bersabda Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Kuat iman, kuat harta, kuat usaha, kuat keluarga, kuat sehat, semua jadi kuat. Allah senang daripada mu'min yang susah, mu'min yang lemah, mu'min yang bodoh, mu'min yang tidak boleh apa-apa. Tapi begitu Allah kasih nikmat, kita mesti menggunakan nikmat itu. Karena kita tahu kekayaan ini dari Allah, dan boleh jadi Allah mencabut kekayaan itu dalam waktu kun fayakun, habis semua. Kita senantiasa supaya termasuk dalam lindungan Allah, kita terus menggunakan kekayaan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kaya, yang maha raja, yang maha segala-galanya. Itu baru sabar melawan sifat manusia
melawan cinta dunia. Suka dunia boleh, cinta dunia tidak boleh. Beza. Suka dunia boleh, wajar manusia, tapi jangan sampai cinta dunia. Bahaya. Kalau sudah cinta dunia, masalah besar. Karena yang boleh kita cinta Allah dan Rasulnya. Yang boleh ada di dalam hati ada Allah dan Rasul. Sebagaimana bersabda Rasulullah di hadis yang sahih, 3 sifat manisnya iman. Barang siapa yang memiliki 3 sifat ini dapat manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dan atas segala sesuatu. Jadi kalau kata Allah dan Rasulnya, tidak ada lain. Allah yang terutama dalam hati kita, dalam cintaan kita. Dunia belakangan. Yang kedua, kalau mau dapat manisnya iman, an tuhibbal mar'a la tuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim karena Allah. Anda mencintai seorang kaya bukan karena dia kaya, tapi karena Allah. Kita mencintai imam kita bukan karena dia imam, tapi karena Allah. Tidak ada kemaslahatan dunia. Kita mencintai ulama kita bukan karena dia ulama, tapi karena Allah. Jadi kita tidak ada harapan dari manusia. Kita tidak harap harta dari kekayaan orang, dan tidak harap ilmu dari ilmu orang, dan tidak harap berkah daripada orang, tapi karena kita cinta sesama muslim semata-mata karena Allah. Yang ketiga, mendapatkan manisnya iman, benci kembali kepada berbuat dosa dan maksiat. Begitu kita diselamatkan oleh Allah dari dosa maksiat, jangan kembali lagi dosa maksiat lagi. Bahaya. Menahan diri. Kalau kita sudah terbiasa salat malam, jangan sampai tertinggal. Jangan terus. Biar sederhana, tidak usah banyak-banyak. 2 rakaat tutup witir, tapi istiqamah jauh lebih baik dari 10 rakaat tapi terputus. Ada orang sudah salat malam, tapi mau salat yang lama, baca 1 juz, 2 juz. Panjang salat, 8 rakaat, 10 rakaat, malah ada yang 20 rakaat. Tapi bila dia lakukan dalam 1 bulan 1 kali, boleh jadi 1 tahun 1 kali. Sudah capek. Lebih baik 2 rakaat. Sederhana, nikmat, indah. Bacaan yang kita boleh nikmati bacaan kita. Tutupi dalam bid'ah. Tapi terus sampai kita meninggal dunia, itu jauh lebih baik. Biar sedikit, tapi terus menerus. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa idqad. Allah cinta amalan hamba sedikit demi sedikit, tapi istiqamah. Allah SAW saat dakwah biar sedikit tapi terus selalu ada setiap hari dakwah. Salat malam setiap malam 2 rakaat, termasuk baca Quran. Jangan kita orang mau baca Al-Quran dalam 1 hari 1 juz, malah ada 2 juz, ada yang 3 juz. Besok 3 juz lagi, besok lagi 3 juz lagi. Habis itu 1 tahun dah baca-baca, sudah capek. Bukan macam itu. Boleh Anda semangat, bagus, semangat ibadah, senang ibadah boleh, tapi tolong kontrol, sesuaikan, aturkan, supaya tidak lama-lama nanti bosan. Manusia suka bosan. Hari ini banyak ibadah, besok lemes, besok malas. Oleh karena itu, seimbang. Tidak berlebih-lebihan. Dalam ibadah pun tidak boleh berlebih-lebihan. Tapi Allah banyak senang yang terbaik. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah, Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menuji kalian. Siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan? Bukan sebanyak amalan, sebaik-baik amal. Boleh jadi amal sederhana tapi baik, teratur, indah, khusyuk, bagus, Allah senang. Dan sabaran yang ketiga adalah sabar menghadapi cubaan dan ujian. Jamaah sekalian, mesti kita tahu saham, walaupun kita menghadapi cubaan dan ujian, mesti kita orang mukmin mengambil hikmah. Karena semua yang datang dari Allah mesti baik. Sakit ada hikmah, susah ada hikmah, cubaan ujian ada hikmah, anak kita meninggal ada hikmah, ada kebaikan untuk kita. Jadi tidak boleh ada menyangka, kenapa saya orang saleh, jaga salat di masjid, Allah masih kirimkan ujian terus. Allah tidak adil, astagfirullah. Tidak boleh. Tidak boleh macam itu. Mesti ada ambil hikmah, ada hikmah, ada sesuatu di belakang itu, tapi kita belum tahu. Kita belum mengerti. Walaupun takdir itu ada dua macam, takdir baik dan takdir buruk. Tapi yang buruk pun itu, di belakangnya ada kebaikan untuk kita. Contoh, orang ditakdirkan oleh Allah sakit. Menurut anda sakit itu baik atau buruk? Jelas sakit buruk. Siapa yang mau jadi sakit? Sakit itu sesuatu yang buruk. Tapi karena kita sabar, karena kita yakin, di belakang sabar kita atas saat sakit, Allah menghapus dosa kita. Allah menaikkan derajat kita. Allah mengampuni kesalahan kita. Berarti ada hikmah enggak? Ada hikmah. Ternyata sakit ada manfaat untuk mengampuni dosa kita. Ternyata sakit ada manfaat untuk menaikkan derajat kita kalau kita orang sabar. Sebagaimana bersabda Rasulullah di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yazalul balaghu bil mu'min hatta yamshi 'ala al-ard wa laysa 'alayhi khati'ah. Ujian dan cubaan terus datang kepada orang mukmin sampai dia ada satu masa berjalan di muka bumi sudah bersih dan suci dari segala dosa. Masya Allah. Kalau ternyata manfaat cubaan dan ujian menghapus dan menjadikan kita bersuci, silahkan datang cobaan dan ujian. Luar biasa. Saya akhiri satu cerita. Memang kalau kita berhijrah, bukan hanya hijrah dari hal buruk ke hal baik, tapi makna kita perlu hijrah. Qalbu hijrah kepada Allah, menghabiskan banyak masa untuk baca Quran, menjadi orang-orang dharma, orang senantiasa berzikir, orang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin panjang umur kita, ada budaya kita, adakan ulang tahun. Apalagi kalau orang kaya, acara keselamatan, syukuran, ulang tahun, didoakan mudah-mudahan panjang umur. Saya pernah diundang satu acara ulang kaya, acara ulang tahun yang ke-77. Terus dia punya anak dan cucu, dia lagu-lagu yang panjang umur, yang macam itulah. Saya di samping mereka, saya bilang dekat mati. Ya memang panjang umur dekat mati. Mau kemana lagi? Jangan lupa panjang umur terus lupa. Semestinya kita orang sadar, semakin tua, semakin panjang satu hari tambah, apalagi sekarang tahun baru Hijriah 1434, berarti kita mendekati langkah, mengurangi langkah masuk kubur besok. Boleh jadi tidak ada yang punya jaminan termasuk saya.
yang sampai sekarang sama-sama punya umur, tapi belum tentu punya umur sampai 1435. Belum tentu. Alhamdulillah dapat tahun ini. Allah Maha tahu apakah kita dapat tahun besok kita. Oleh karena itu, kita orang bersedia. Kalau memang kita tahu dunia ini terhitung dan umur kita semakin kurang, mesti kita sadar dan waspada, memberikan yang terbaik. Setiap hari tambah iman, setiap hari tambah ilmu, setiap hari tambah amal. Karena kita tahu semakin hari lewat, semakin kita dekat masuk ke rumah kita yang baru. Tahu rumah yang baru? Semua tahu. Ya mesti rumah yang baru. Saya pernah sama teman, saya ajak pusing. Jangan-jangan pusing. Habis salat maghrib, kita salat di masjid, habis maghrib, saya mau tunjukkan, saya ada rumah yang terbaru. Di mana? Tuan Syekh Bin. Habis maghrib saja boleh lihat. Kalau siang tidak senang, tapi kalau malam senang. Tengok, saya punya rumah baru. Nanti insyaAllah bila ada masa silakan. Habis maghrib saya bawa. Terus ada di pinggir jalan kuburan. Saya cakap sama mama saya, nanti stop. Mana rumah Tuan Syekh? Ini lewat sini. Emang lewat kuburan? Ya mesti semua lewat kuburan. Lewat mana lagi? Dan ada jalan lagi. Ini mesti lewat sini kalau mau sambil ke rumah surga di sana. Udah dia nanti saya masuk. Ada dia masuk. Alhamdulillah waktu itu ada satu kuburan terbuka. Mungkin ada orang baru mau datang tapi belum sampai. Jadi ada kebetulan ada satu kuburan terbuka. Saya bilang silakan. Dia mulai ada rasa tidak nyaman. Saya bilang jangan takut. Ini rumah kita yang tahu. Nah, ini Syekh serius. Dia serius. Saya pikir mau tunggu lewat mana mungkin rumahnya di ini rumah saya. Rumah itu kayak sama-sama. Ini rumah kita. Rumah kita semua. Itu punya anak, punya istri, punya anak, semua ini. Mesti lewat sini. Sudah siap dulu? Nangis dulu. Belum siap. Kalau kita sudah yakin mesti masuk di sana bila mau siap. Itu soal itu tidak akan datang duluan dibagi SMS suruh siap-siap ini mau masuk. Tidak ada dibagi tangan. Tiba-tiba datang. Dan saya nasihatin Anda sekalian mulai dari sekarang mesti Anda memiliki persiapan. Satu, beli kafan. Sudah punya kafan bukan? Sudah beli? Jangan dibeli sama orang. Anda beli sendiri. Simpan ini kafan saya. Tuliskan wasiat. Kalau saya meninggal dunia ini saya beli kafan dengan harta yang halal. Bukan dibelikan sama ahli waris. Kita beli sendiri. Dan simpan kafan itu. Tapi jangan simpan dalam lemari atau simpan di rumah tamu. Setiap tahun datang, astagfirullahaladzim, kaget dia kafan. Ini bukan untuk orang lain, bukan untuk tamu, untuk kita. Jadi kita simpan di tempat tidur kita, di samping tidur kita. Jadi setiap mau tidur, ini lihat, tengok, kafan. Bila saya pakai. Itu mesti. Kenapa mesti macam ini? Ini namanya muhasabah. Supaya periksa diri. Semakin insyaAllah lama terus melihat kafan, insyaAllah semakin lebih baik. Berbanyak puasa, berbanyak salat malam, berbanyak sedekah. Inilah yang membawa cahaya nanti di alam kubur. Bukan harta, bukan jabatan, bukan keluarga yang membawa cahaya di alam kubur. Tapi amal salih kita yang akan menjadikan kubur yang namanya gelap, kecil, sempit, tidak ada udara. Allah rubahkan kun fayakun rawdatun min riyadil jannah.
dijadikan taman dari taman surga yang tidak boleh difikirkan oleh manusia. Subhanallah. Ini semua perbuatan kita. Saya pernah ajak istri saya ziarah kubur. Ini pertama kali istri saya kaget. Dia bilang, mana? Mau silaturahim, bro. Saya mau ajak kamu silaturahim. Ke rumah siapa? Ke rumah kita yang baru. Emang ente sudah beli rumah? Sudah. Itu belum tahu. Sini. Saya ajak sih. Ikut sama saya. Begitu sambil masuk kuburan, ini rumah kita yang baru. Astagfirullahaladzim. Nangis dia. Sambil 3 hari tidak nyaman makan dan minum. 3 hari. Habis 3 hari baru saya bicara lagi. Gimana? Sambil tidak bisa tidur, nyaman. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.